kemana-mana, gitu loh. Agak kemana-mana. Awalnya aku respect, tapi lama-lama agak kemana-mana. Apalagi sampai dia ngomong katanya Dewi Persik mendukung, jadi agak kemana-mana. Padahal aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Seneng nggak di Brownies? Oh seneng banget, nyaman di sini. Nggak ada tertekan, nggak ada di sini mah. Hostnya profesional, hostnya di sini. Iya dong. Guys, pesan dari Doktif, naikin ratingnya ya guys. Iya. Bener aja. Jangan, ntar wignya copot loh, wig. Wig rambut ini sehat ya barangan. Emang gua kayak Rendelano. Oke iklan. Nanti kita kembali sensasi nih kita obrolan. Itu ke Mbak DP, pada saat Doktif sampai ke pagi-pagi ambyar, Mbak DP itu jelas banget terlihat kebenciannya dengan NM. Ingat nggak? Pada saat Doktif datang tiba-tiba ngomong, dokter, itu bener nggak NM itu bener nggak kalau jengger itu memeras gitu? Doktif bingung, jengger? Siapa itu jengger? Ayo, siapa yang ngomong jengger? Jengger itu maksudnya apa? Gitu. Doktif nggak ngerti siapa itu jengger. Ternyata setelah Doktif tanya, jengger itu NM. Kenapa kamu berseteru dengan NM nggak ada urusannya sama Doktif? Jadi jangan karena NM itu sering ngebela Doktif, artinya kamu juga ikut-ikutan ngebenci sama Doktif. Nggak ada urusannya Mbak DP, ya gitu, nggak ada urusannya. Apa yang Doktif sampaikan itu adalah hasil lab. Dan untuk Dokter Gregory yang Mbak DP bilang, Dokter Gregory itu teman saya, itu kan berbahaya. Dokter Gregory, di sini Doktif sampaikan ya, produk Anda, sunscreen yang Anda jual ke konsumen Anda itu SPF-nya emang cuma 1 dari hasil labnya. Dokter-dokter yang lain, owner skincare yang lain yang nggak tantun mengakui. Itu Cindy kemarin ngakuin kan, bahkan SS sendiri alias Rahma mengakui produknya overclaim dari hasil lab yang Doktif lakukan, dan dia sendiri melakukan, mereka sendiri melakukan, hasil labnya sama. Sekelas Bunda Maya bilang kayak gini. Kali kita menjatuhkan barang orang di media sosial, lo mau nggak aib lo dibuka-buka orang gitu kan? Mendingan udahlah, apa tuh namanya, laporin Badan POM pasti bertindak. Itu yang pengalaman gue sebagai pengusaha skincare dari tahun 2014. Gue dulu import, bukan yang lokal punya gue sekarang ya gitu. Jadi menurut gue sih agak kurang elok kalau sesama pengusaha skincare saling menjatuhkan. Ya oke, let's say misalnya kalian masyarakat masa terbantu, tapi ya masa gitu caranya sih, ya kan? Pada akhirnya ributnya jadi ke polisi kan nggak asik gitu. Jadi kayak Nah, menurut Bunda Maya itu kalau Doktif itu buat ngejatuhin brand. Tapi maaf ya Bunda Maya, kalau menurut aku sendiri hadirnya Doktif itu justru menyelamatkan banyak masyarakat. Masyarakat itu jadi tahu produk mana yang harganya murah dan berkualitas, dan produk yang mahal tapi nggak ada efeknya. Coba bayangin aja kalau nggak ada Doktif, mungkin sampai sekarang itu masih banyak orang yang beli White Tomato-nya Dr. Richard itu yang harganya super mahal tapi ternyata stiker doang itu. Sebenarnya kalau buat ngejatuhin brand gitu, persaingan bisnis, mungkin nggak ada yang di review Doktif itu yang bagus gitu selain produknya sendiri. Tapi kan nggak, Doktif itu nge-review apa adanya. Produk orang juga banyak kok yang Doktif bilang bagus, yang di-approve sama Doktif itu. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Diska Doktif soal Sheila Saukia, Ivan Gunawan auto pindah tempat duduk. Gue nggak ikut-ikutan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Tolong Doktif kasih tahu buktinya mana kalau memang aku mendukung. Doktif sendiri yang bikin caption lo. Loh. Jangan kayak gitu Doktif. Aku kan nggak pernah yang namanya aku dukung, aku nggak. Aku cuma bilang sama Doktif, Dok, jangan berantem-berantem, jangan huru-hara gitu, Dok. Doktif ngomong jujur, Dok, jangan kayak gitu, Dok. Ya, biarin ini video saya nanti kasih tahu ya. Saya nggak pernah loh ngomong yang kayak gimana-gimana. Doktif minta foto sama saya kasih. Ya, ayo, siapapun bintang tamu yang datang di pagi-pagi ambyar mau foto sama saya, ayo kita foto.
Ya, saya mendukung kebenaran di sini karena memang saya tinggal di negara hukum. Saya nggak ada dukung ini. Saya kenal sama Kak Sheila Saukia aja saya nggak kenal. Kenalnya yang pas di pagi-pagi ambiar aja. Saya ngomong gitu loh sama Doktif. Kan Doktif bilang, kamu mendukung siapa? Kalau aku sih mendukung pemerintah ya, Dok. Pertanyaan saya, kan Doktif bilang sudah terakreditasi. Ternyata pada waktu di BPOM Doktif sendiri bilang belum terakreditasi. Berarti kan tandanya berbahaya itu kan? Nah, jangan ngomong kayak gitu, Dok. Kalau Doktif bilang, aku cuma dibayar 1 juta, kan yang deal-dealan bukan dengan saya. Doktif itu deal-dealan dengan pihak ambiar kreatif. Gitu loh, ya. Saya orangnya baik sama semua orang, mau siapapun itu, mau foto sama saya. Tapi Doktif naruh foto saya di TikTok, maupun saya nggak ngerti apa di Instagram, yang saya tahu kemarin di TikTok, karena pada waktu saya live di TikTok, orang-orang tuh pada bilang gini, "Hei Mami DP, kita tim Doktif ya, kita tim." Kenapa banyak banget? Terus udah gitu bilang, "Hei Mami DP, kenapa jadi nyerang saya semua? Sedangkan saya kagak ngerti permasalahan mereka." Ya, jangan kayak gitu. Saya lihat di IG Doktif. Nah, kalian lihat kan, jadi seolah-olah saya ini timnya Doktif. Dibilang apa katanya? Minggir apalah pokoknya captionnya, terus intinya minggir yang hitam-hitam, ini yang ini, ngomongnya kayak gitu. Nah, padahal saya di sini namanya Doktif tuh mau minta foto ya foto. Doktif ngomong yang benar, ngomong yang jujur. Saya ngomong kan sama Doktif, "Dok, jangan bikin huru-hara, Dok." Ya, saya ngomong kayak gitu lah sama Doktif. "Bahaya, Dok. Apalagi ini kan menyangkut dagangan orang." Aku bilang gitu enggak sama Doktif. Jujur, Dok. Kalau aku mendukung Doktif pasti aku akan bilang, aku akan dukung. Ada nggak saya kata-kata kayak gitu? Ya, jangan gitu, Dok. Saya seolah-olah diikut sertakan di sini, Dok. Dokter ngomong yang jujur. Ya, jadi seolah-olah di sini Dewi Persik baik di depan, nggak ada. Saya dari dulu kalau saya itu nggak suka sama orang, benci sama orang, saya langsung ngomong di depannya. Saya nggak suka ngomong di belakang. Orang yang kerja sama saya, siapapun atau yang kenal sama saya 23 tahun saya berkarir, mereka tahu sifat watak saya. Ya, saya akan baik sama semua orang. Siapapun itu, orang itu mau foto, orang itu mau kayak gimana, hayu. Tapi bukan berarti saya ikut-ikutan huru-hara begini-begini. Jangan begitu dong. Terus tiba-tiba saya tahu ini perbuatan siapa. Ditaruhlah saya di TikTok. Yang waktu saya jadi bintang tamunya Mas Deddy Kobuser dan Ivan Gunawan. Kan Neva itu bilang sama saya gini, "Lu kan sekarang udah putihan gini-gini. Kok lu kan dulu kulitnya gini, kok sekarang lu putihan?" Nah, itu kan aku kan ngomong kan. Nah, karena di saat kita briefing sebagai bintang tamu, itu selalu kita tuh ada yang namanya briefing. Ya, gue tahu itu kerjaan siapa. Gue ngerti itu kerjaan siapa. Saya ini pekerja yang profesional, saya disuruh apapun sama produser saya, apalagi zaman-zaman dulu, itu saya selalu always yes. Ya, jangan disangkut pautin saya ya. Gitu loh. Nah, jadi orang-orang sampai ngetek-ngetekin saya. Terus udah gitu mohon maaf, SDM rendah ngata-ngatain saya, sedangkan lu nggak tahu apa-apa. Kenapa saya kemarin keluar kata-kata rating? Mungkin kalian juga ada yang merekod. Di situ banyak banget yang bilang bahwa ngapain lu juga undang-undang Doktif? Hah? Kan biar rating lu naik kan, biar ini bagus, biar ini intinya biar ditonton orang gini-gini. Terus saya jawab, iya kenapa? Faktanya memang ratingnya nggak bagus. Kalau kalian berbicara rating, nggak salah kan? Enggak dong. Gitu ya. Bagus, aku harus tegesin. Aku juga sudah ngetekin Doktif kok, kok Doktif berani banget mengpublish hasil lab yang tidak terverifikasi atau tidak terakreditasi. Pertanyaannya itu. Tapi sampai sekarang belum dijawab. Kasusnya Dr. Great, ya, sampai dokter itu, saya bilang sama dokter, "Dok, itu kan berarti sudah merusak dagangan dokter. Hasil labnya dokter itu berbeda dengan hasil lab yang sudah terverifikasi atau terakreditasi."
Sampai saat ini Doktif belum menjawab dan belum meminta maaf kepada dokter grade dan juga masyarakat bahwa hasil labnya salah. Coba tanyakan itu sama Doktif. Doktif, saya awalnya itu ngefans lu sama Doktif. Saya awalnya itu suka gitu ngeliat edukasinya. Tapi semakin kesini, Doktif ini menyerang fisik, menyerang pribadi, menyerang begini, menyerang begitu. Saya jadi agak kurang respect. Dr. Gregory, yes. Dan saya ini kayak merasa, aduh ini apa ya? Kenapa kok saya diikut sertakan? Lah gimana saya akhirnya nggak ngomong? Orang sayanya diserang, saya nggak ngerti apa-apa. Saya itu kan kayak seolah-olah, hei Dewi Persik, aku, Mami Ola Ramlan, ayo kita foto, katanya Doktif. Foto, aku mau foto, oh iya, foto cekrek. Waktu itu pakai Beauty Plus kan, foto cekrek, tek. Terus udah gitu, ini juga tim aku, yuk kita tim apa katanya. Hah, tim apa? Aku noleh dong. Terus aku lihat sama Mami Ola, maksudnya tim gimana? Iya kita tim, terus udah. Kita pokoknya foto cekrek, udah gitu aku ngeliat, oh pantesan banyak yang nyerang gue. Ternyata dia bilang minggir, apa intinya pokoknya itu kulit, kalau kita itu intinya bening-bening lah gitu, pokoknya yang sana itu hitam gitu. Akhirnya gue dong dikata-katain sama orang-orang, udah DP lu gak usah ikut-ikut, lu begini, lu mau ini, lu tuh berpihak gini-gini. Lah, di saat aku bilang aku tuh netral, aku cuma percaya sama pihak pemerintah, aku dikata-katain ular. Lah itu gimana ceritanya gitu loh. Kenapa jadi gue diikut-ikutin gitu loh. Bener awalnya berkedok edukasi, ujung. Lah awalnya aku respect, aku senang sampai aku follow dia pada waktu itu. Wah oke lah gini, karena kan memang apalagi pada waktu ketemu sama kita di pagi-pagi ambyar, Doktif itu bilang bahwa hasil labnya itu terverifikasi atau terakreditasi. Itu yang membuat kita, oh ya sudah gitu. Berarti tandanya sudah diperbolehkan oleh BPOM. Kita pikir Doktif adalah salah satu orang yang dipercaya BPOM untuk meng-approve setiap produk apapun itu. Kita pikir seperti itu. Ternyata pas aku ngeliat videonya Pak di BPOM, aku ngeliat YouTube-nya Mbak siapa ya kemarin itu ya, yang bersama profesor itu, terus dia mengatakan bahwa hasil labnya belum tidak terakreditasi. Aku langsung kaget. Kalau ternyata terus udah gitu, yang membuat aku kaget lagi, aku ketemu sama Dr. Gregory. Ya Tuhan, aku dengar ceritanya. Allahu Akbar, kok kayak gitu? Aku sampai bilang, Dok, ini bahaya loh Dok. Makanya dokter-dokter banyak yang speak up. Ini waktu Mira Hayati kalau nggak review dokter bahwa itu mengandung merkuri, mungkin. Lah kan aku bilang, awalnya aku tuh respect loh sama dokter yang katanya dokter detektif ini. Awalnya aku respect. Aku tidak mendukung loh ya. Sekali lagi aku tidak mendukung mafia skincare atau yang ibaratnya mereka merusak masyarakat untuk mengambil keuntungan sendiri. Awalnya. Tapi semakin kesini, kok jadi lain? Ngerti nggak? Jadi ternyata gitu. Gitu loh. Ngerti nggak? Banyak hal-hal yang akhirnya mau tidak mau, awalnya aku tuh nggak kepengen ikut campur, tapi Doktif yang membawa aku, ya jadi jangan bilang aku yang nyenggol Doktif yang membawa aku sama Mami Ola Ramlan, seolah-olah aku itu gabung di timnya dia, sedangkan dia waktu itu cuma minta foto sama saya. Akhirnya aku diserang. Dibikinin video-video apalah, orang-orang pada waktu aku jualan Kulvita itu pada ngata-ngatain aku. Ivan Gunawan bereaksi setelah dokter detektif atau Doktif membahas masalahnya dengan Sheila Saukia. Igun mengaku tak ingin ikut campur meski dikenal berteman baik dengan Sheila Saukia.
Berawal dari Doktif yang hadir sebagai bintang tamu acara program yang dipandu Ivan Gunawan dan Ruben Onsu CS. Di sela obrolan, Doktif menceritakan kronologi keributan dirinya dan Sheila Saukia, hingga keduanya dipertemukan di kantor polisi. Kala itu, pihak Doktif keheranan lantaran Sheila Saukia dan suaminya mendesak Doktif untuk menyebutkan alamat reseller yang mengaku mendapatkan produk overclaim. Selepas itu Doktif justru meminta pendapat Ivan Gunawan jika berada di posisinya harus bertindak seperti apa. Saya pengen tanya ke Kak Igun, ujarnya. Namun belum juga pertanyaan terlontar, Ivan Gunawan tak tinggal diam. Desainer sekaligus presenter itu memilih untuk berpindah tempat duduk di dekat Ayu Ting Ting dan Wendy Cagur. Igun secara gamblang mengaku tak ingin dirinya disangkut pautkan dengan masalah Doktif dan Sheila Saukia. Ia lebih memilih untuk memikirkan nasib usahanya ketimbang ikut huru-hara. Doktif pun membalas perkataan Igun dengan nada meledek. Bukan nyari teman, coba kalau ketemu SS salamin, kata dia. Diketahui Ivan Gunawan bekerja sama dengan Sheila Saukia untuk produk kosmetik. Igun menggandeng SS Your Makeup dari Sheila untuk modelnya dalam ajang Garis Putih 2025 baru-baru ini.